On the contrary, maybe even better they don't teach them, sometimes. So Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Indonesia kembali dianaktirikan AFF, Sekjen PSSI ambil keputusan. PSSI terpaksa memindah gelaran Piala AFF U16 2022 yang dari rencananya digelar di Jakarta dan Bekasi menjadi ke Yogyakarta. Keputusan tersebut diambil lantaran AFF tidak memberikan bantuan dana. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan biaya sewa Stadion Madia di Senayan dan Stadion Patriot di Bekasi terlalu tinggi jika tanpa bantuan dana dari AFF. Kepada wartawan, Yunus menyebutkan situasi tersebut membuat PSSI kewalahan. Situasi ini membuat netizen Indonesia semakin gencar mendesak PSSI untuk segera keluar dari AFF karena merasa dianaktirikan. Sementara itu di Yogyakarta, ajang Piala AFF U16 akan menggunakan dua stadion, yakni Stadion Maguwoharjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantul. Kata Yunus, biaya sewa dua stadion tersebut lebih rendah daripada Jakarta dan Bekasi. Selain dari segi biaya sewa, PSSI menyebut gelaran Piala AFF U16 di Yogyakarta sebagai bentuk berbagi kebahagiaan kepada seluruh pecinta sepak bola tanah air di daerah lain. Jadi tidak hanya warga Jakarta dan sekitarnya saja yang bisa menyaksikan secara langsung. Di turnamen Piala AFF U16, Timnas Indonesia U16 berada di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, dan Filipina. Ajang ini akan berlangsung pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022, di mana Timnas Indonesia U16 akan melakoni laga perdana melawan Filipina pada Senin, 31 Juli 2022 pada pukul 20 malam waktu Indonesia Barat, yang akan dilangsungkan di Stadion Maguwoharjo Sleman. Pelatih Laos belak-belakan tentang supporter Indonesia. Pelatih Laos U19 Michel Weiss menantang supporter Indonesia agar tidak hanya berisik di media sosial. Juru taktik asal Jerman itu menuntut komitmen fans Garuda untuk mendukung timnya di stadion pada partai puncak Piala AFF U19 2022. Menurut Weiss, dukungan nyata lebih baik ketimbang banyak omong di media sosial. Weiss menyayangkan jika final turnamen kelompok umur terbesar di ASEAN tidak ada yang menonton di stadion. Seperti diketahui, Weiss berhasil membuat Laos U19 mencetak rekor, yakni mencapai final pertama dari 12 edisi keikutsertaan. Lebih hebatnya, mereka bisa mengalahkan tim-tim kuat sebelum sampai di titik ini. Fans Indonesia banyak yang mengucapkan selamat di media sosial atas kemenangan itu. Apalagi mereka memiliki sentimen tersendiri terhadap Thailand U19 karena telah membuat Indonesia U19 gagal melaju ke babak semifinal. Seluruh fans tuan rumah menuding Thailand U19 main mata saat melawan Vietnam U19 di laga terakhir fase grup. Dengan skor 1-1 yang mereka ciptakan, membuat Indonesia U19 jadi tim terbawah di antara mereka, meski memiliki poin yang sama. Dukungan mereka pun seakan-akan beralih ke Laos U19 dan Malaysia U19 yang mengalahkan mereka. Tapi Michel Weiss menantang supporter Indonesia untuk menunjukkan dukungan itu di dunia nyata. Rekor fantastis Zinedine Faris saat gabung skuad Garuda Muda. Gelandang timnas Indonesia U19 Zinedine Faris mencetak rekor di luar nalar ketika memperkuat Garuda Muda di Piala AFF U19 2022. Walaupun timnas Indonesia U19 tersingkir lebih cepat dan tidak lolos ke semifinal, tapi salah satu punggawa di lini tengah Zinedine Faris menampilkan statistik yang luar biasa. Sebagaimana diketahui, kick-off Piala AFF U19 2022 telah dilangsungkan pada awal Juli 2022. Padahal, Zinedine baru dipanggil ke timnas U19 pada 10 hari sebelumnya. Zinedine Faris baru dipanggil ke pemusatan latihan timnas U19 pada 20 Juni 2022. Dia dipanggil tanpa melalui proses seleksi dulu. Namun gelandang jebolan Persis Solo itu langsung menjalani debutnya di matchday kedua timnas Indonesia U19 versus Brunei Darussalam. Walau masuk sebagai pemain pengganti, tapi debut Zinedine berjalan dengan mulus.
Dia membawa skuad timnas Indonesia U19 menang telak atas Brunei dengan skor 7-0. Beberapa hari berselang, Zanadin justru dipercaya menjadi starting 11 timnas Indonesia U19 kontra Filipina. Dia bermain full time selama 90 menit dan berhasil menang dengan skor telak 5-1. Walaupun Marcelino Ferdinand mengalami cedera panjang, tapi pelatih Sintayong tidak lagi khawatir karena memiliki Zanadin untuk lini tengah timnas Indonesia U19. Statistik mentereng Zanadin Faris tidak hanya sampai di situ saja. Dia kembali jadi starting 11 timnas Indonesia U19 di laga penentuan kontra Myanmar U19. Walau timnas U19 sempat tertinggal lebih dulu dari Myanmar, tetapi Zanadin Faris dan kawan-kawan berhasil comeback atas lawannya tersebut. Bahkan sudah unggul 3-1 di babak pertama. Zanadin Faris menuntaskan perjuangan di Piala AFF U19 2022 dengan kemenangan telak 5-1 atas Myanmar. Kala itu pemain Persis Solo itu menorehkan 3 assist. Zanadin Faris juga patut bangga dengan prestasi yang dicapainya. Jika di total, Zanadin Faris hanya bergabung di timnas U19 selama 21 hari. Tetapi dia bisa mempersembahkan kemenangan untuk Garuda Muda dan masyarakat Indonesia. Tak dapat disangka, Zanadin Faris layak menjadi salah satu andalan Sintayong di timnas Indonesia U19 untuk kompetisi Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Kehadiran Zanadin Faris juga bisa membuat timnas U19 tidak lagi ketergantungan pada gelandang muda Persebaya Surabaya, yakni Marcelino Ferdinand. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.